Balik rakyat bersuara. Tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar, karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya terangin dulu poinnya supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah main gitu. Balik rakyat nggak perlu berpikir, datanya supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru. Ya. Ini pertanyaan Rocky Gerung tadi, kapan kita membutuhkan logik? Artinya kapan logika bekerja, ya. Ini sama dengan yang sedang kita bahas. Nah, kira-kira dalam perdebatan ini mana yang benar, ini kita bisa lihat. Kalau ya. tidak ada fakta dan data, logika hanya diperlukan. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru kalau tidak ada fakta dan data, logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Dia jatuh, beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu, bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Masa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa? Hipotesis apa logika? Logika. Enggak enggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu saya pakai otak itu. Karena itu saya lakukan guesstimasi, guessing by estimation, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Dan faktanya 3/5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu Soeharto yang di situ kalah yang jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu, mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Dan dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan, saya belum katakan tuh, bahwa logika Anda bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi. Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, itu judulnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nggak pernah pakai data, dia pakai otak itu. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Ya, saya kira sudah cukup ya terkait dengan kebutuhan kita pada logika, tepatnya di kapan logika berfungsi, bekerja. Menurut penjelasan Rocky Gerung, logika hanya berfungsi ketika kekurangan data dan pasti berfungsi ketika ketiadaan data. Sementara tadi Aiman mengatakan tidak mungkin orang berlogika tanpa data.
Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa memberikan penjelasannya. Kira-kira mana ya yang sesungguhnya bisa dijadikan eh, dasar untuk kita memulai berlogika. Apakah memang logika itu perlu data atau tidak perlu data? Saat kita berpikir, karena nggak ada data, ya disitulah kita lantas dalam berpikir butuh logika. Tapi kalau Aiman nggak bisa berpikir karena nggak ada data. Nah, kira-kira saya kira jawabannya ada di Aiman sendiri ya. Jawabannya ada di Aiman. Yang kedua jawabannya ada juga di Rocky Gerung. Ketika ternyata yang dimaksud oleh Rocky Gerung dari data itu hasil dari guess of estimation. Dari menduga-duga. Dari menduga-duga lantas dipikirkan, maka hasilnya pasti saja menduga-duga. Jadi yang saya pahami kapan kita perlu berlogika, perlu mantik, saat kita bukan ketiadaan data, saat kita membutuhkan data. Atau kalau ketiadaan data, maksud data di situ kualitasnya yaitu saat kita menduga-duga dan hasilnya juga sekualitas itu. Sementara Aiman sangat baik juga ya menjelaskan data yang dimaksudkan oleh Rocky Gerung itu data yaitu jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Kenapa terjadi dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi? Nah, ini data, pertanyaan ini dibangun berdasarkan data. Nggak mungkin nggak ada data lalu muncul pertanyaan ya, nggak mungkin. Pasti karena ada data sebelumnya, ada Mahkamah Konstitusi, ada pengaduan, ada pengadilan, ada proses pengadilan, kemudian ada keputusan, dan keputusannya ada dissenting point antara 4-3 banding 5. Itu data-data itu. Yang kemudian data itu memunculkan pertanyaan, ya. Pertanyaan yang tidak diperoleh jawabannya kecuali di kepala para hakim itu. Nah, tidak diperoleh jawaban disebut oleh Rocky Gerung sebagai ketiadaan data. Tapi yang dimaksud data oleh Pak Aiman dan peserta yang lain mungkin ya, yaitu harus ada data, artinya bahan-bahan awal ya, seperti tadi itu ya, ada dissenting point, ada hakim dan lain sebagainya. Jadi kedua-duanya benar ya, kedua-duanya benar. Kalau kita mau lihat kebenaran kedua-duanya, yang dimaksud dengan Rocky Gerung ketiadaan data, yaitu jawaban itu tidak diperoleh. Ya. Sementara yang dimaksudkan oleh Pak Aiman, maksudnya harus ada data, artinya bagaimanapun kita akan berpikir untuk menemukan jawaban, harus dibangun pertanyaan yang berdasarkan data. Yang berdasarkan data. Nah, tentu saja keliru kalau lantas kita mengatakan berpikir itu hanya akan bekerja logika kalau tidak ada data sama sekali, ya tidak mungkin bisa ya. Saya kira juga keliru kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan tidak ada data sama sekali maka saat itu logika bekerja. Tidak akan bisa bekerja kalau sama sekali tidak ada data ya. Minimal harus ada data, yang lantas data itu memicu kita berpikir. Data itu menjadi bahan kita untuk mengolah data yang lain, untuk menemukan data yang lain. Nah, ini menjadi contoh untuk materi kita hari ini, bahwa kalau ada catatan silahkan ya, bahwa ilmu huduri sekalipun, gimana? Silakan. Ilmu huduri sekalipun dia bukan medan kerja logika, sehingga tidak bisa ditanyakan kapan logika bekerja ya.
dibutuhkan dalam ilmu huduri, nggak ada kapan-kapanan ya. Di situ tidak bekerja logika. Tapi ilmu huduri bisa menjadi data yang dimaksudkan oleh Aiman tadi. Maksudnya menjadi dasar berpikir, menjadi bahan untuk lantas kita memecahkan masalah yang ada dalam ilmu husuli. Nah, ini penting rekan-rekan untuk kita melihat beberapa pembagian ini ya, untuk kita menilai apakah semua macam-macam pengetahuan dalam ilmu husuli ini juga menjadi medan logika ataukah tidak. Nah, dari satu sisi, kenapa ini ada 3 pembagian? Bisa saja ya, ada 1, 2, 3 ya. Kalau kita amati kursor kan ada 3 pembagian ilmu husuli ya. Pembagian pertama, kedua, ketiga. Kalau kita mau tambah juga nggak apa-apa, silakan ya. Tapi ini pembagian apapun akan berkembang kalau kalau ada dasarnya, kalau ada dasar pembagian. Misalnya kelas kita di sini hari ini yang hanya terdiri dari 10 orang di room ini, di Zoom ini, bisa kita bagi kepada 2, kepada laki dan perempuan. Bisa juga kita bagi lagi kepada 2, kepada dosen dan mahasiswa. Bisa juga kita bagi, orangnya sama ya. Ya 10 orang ini bisa dibagi-bagi, formasinya jadi berbeda-beda pembagiannya. Bisa juga dibagi lagi menjadi yang ketiga, misalnya Jawa dan non-Jawa, misalnya gitu ya. Bisa lagi dibagi lagi, ada Arab, ada non-Arab misalnya ya, ada keturunan, ada yang bukan keturunan misalnya. Nah, ini pembagian-pembagian itu menjadi banyak dan formasinya menjadi berubah-ubah karena dasar pembagiannya yang berbeda-beda. Kita dibagi menjadi 2, laki dan perempuan, karena dasar pembagiannya adalah jenis kelamin, ya, gender. Maka menjadi 2. Tapi kalau kita dasar pembagiannya misalnya status ya, status akademik, maka bisa berubah lagi. Nah, yaitu dosen dan mahasiswa. Di mana formasinya di sini dosen katakan hanya 1, mahasiswa sisanya mahasiswa. Tapi kalau berdasarkan formasi pertama itu bisa jadi yang satu kelompok bisa lebih dari 1, yang satu lagi lebih sedikit ya. Kemudian juga yang lain demikian. Dan bisa lagi ada pembagian lain. Nah, ini perlu dilatih ya, cara membagi-bagi. Penting sekali, nanti ada beberapa latihan yang penyelesaiannya diantaranya melalui teknik divisi ya. Ini kan sebetulnya sudah ada di logika konvensional ya, yaitu taksim, babu taksim. Ya, masalah teknik divisi. Hanya saja teknik divisi ini kurang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari, untuk komunikasi, untuk dialog, untuk debat, untuk medsos ya, bermedia sosial, dan biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan biasanya. Tapi gimana supaya lebih mudah lagi dan bisa diadaptasikan lebih lazim lagi, lebih biasa di kehidupan kita sehari-hari. Itu divisi itu penting ya. Ini kan ilmu pengetahuan, kalau ini disiplin ilmu dan kita gunakan divisi. Nah, untuk apa diantaranya? Untuk mengidentifikasi di mana logika bekerja. Nah, jadi kalau kita ingin mengidentifikasi sesuatu, rekan-rekan, itu bisa kita gunakan divisi ya. Nah, karena ada dasar-dasar yang diacu berbeda-beda dasar tersebut, maka pembagiannya juga berbeda-beda. Minimal ada tiga dasar ya. Ada ilmu husuli dari sisi jelas dengan sendirinya ataukah tidak, dari sisi dia itu jelas dengan sendirinya ataukah tidak jelas dengan sendirinya, maka dia perlu jelas dengan yang lainnya ya, perlu diperjelas oleh yang lain. Dari sisi ini ilmu husuli terbagi kepada 2. Ada swanyata yang ini ya, ada badihi dan ada nazari, ada non swanyata. Di sini ada definisinya ya, pengertiannya sudah saya tuangkan. Ilmu husuli yang badihi atau doruri, atau di Indonesia kan saya gunakan swanyata gitu. Tapi badihi juga sudah cukup ini ya, cukup populer.
ilmu husuli ini badihi, ini maksudnya semuanya tak, maksudnya sudah jelas atau sudah benar dengan sendirinya. Ini yang intinya di sini ya, pengetahuan yang jelas atau benar dengan sendirinya. Maka sebaliknya ada ilmu husuli atau pengetahuan yang jelas atau benar tidak dengan sendirinya, ya, tidak jelas dengan sendirinya, tapi dia menjadi jelas dengan pengetahuan yang lain. Dia menjadi benar karena ada argumen yang lain sehingga dia menjadi benar. Kalau tidak ada yang lain maka dia belum jelas. Kalau tidak ada yang lain maka dia belum dinyatakan benar, belum dinilai benar. Kapan dia benar? Kalau ada pengetahuan lain yang memperjelas atau membenarkan pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan yang seperti ini disebutnya pengetahuan nazari. Nah, ini penting yang dari sini. Yang kedua, persepsi dan asersi. Nah, di logika juga dibagi ya. Pengetahuan itu dari sisi apakah dia ada penilaian ataukah tidak ada penilaian. Ya. Pengetahuan yang ada penilaian disebutnya tasdik, asersi, ya. Tapi pengetahuan yang tidak ada penilaian maka disebutnya tasawur atau persepsi. Apa contohnya? Ya banyak ya. Misalnya kalau kita mengatakan dulu saya jalan mau beli tiket ini ya di mana tiket kereta dari Notre Dame ya, dari Rotterdam ke Den Haag. Lalu di loket itu saya bilang tiket, dia diem aja. Mister, tiket, saya bilang gitu ya. Dia diem aja. Lalu saya ketok itunya kacanya. Mister, tiket. Lalu dia ngerespon saya, iya, tiket apa? Tiket sekali jalan atau tiket bolak-balik 2 kali jalan, one trip or twice trip, kata dia gitu. Maksudnya saya mulai mengerti. Oh, ternyata waktu saya bilang tiket itu hanyalah tasawur ya. Ya tiket terus kenapa tiket? Kan gitu, kita nggak bisa menilai. Ya tiket terus kenapa? Jadi tiket itu nggak bisa dibenarkan. Karena nggak bisa dibenarkan, nggak bisa direspon dia. Nggak, ya saya mau apa? Ya tiket, kamu ngomong tiket aja. Kalau misalnya ada orang datang, air pak, ya apa air? Kamu mau apa? Air. Mau minum, air maksudnya mau wudhu, pak air. Kalau misalnya pak saya mau air, ya saya bawakan. Tapi kalau air doang, apa air? Jadi itu karena tidak ada penilaian, tidak bisa dinilai ya air. Misalnya Pak Amar, ya terus kenapa Pak Amar? Pak Amar aja gitu kan. Nah, itu persepsi ya. Tapi kalau Pak Amar datang, nah itu beda lagi. Kalau Pak Amar datang itu sudah tasdik ya, karena berupa proposisi, ada subjek, ada predikat. Tapi kalau datang aja, datang, ya terus apa gitu? Ya datang kenapa? Ya, beda. Kalau konteksnya misalnya, datang. Ya, maksudnya orang itu datang, berarti subjeknya implisit. Tapi kalau ujuk-ujuk tadi ya, duit pak, duit apa? Laporan ada duit, ya seneng kita. Kalau minta duit ya jadi tidak seneng kan kita. Tapi kalau duit aja nggak jelas ya. Maksudnya nggak bisa dinilai apakah benar ataukah salah. Ini dia mau apa? Jadi, nah di tingkatan konsep-konsep hanya sekedar satu kata, kalau bahasa kasarnya ya, bahasa dalam ilmu bahasa, itu kan kata. Tasawur itu maksudnya sekualitas dengan kata. Air, tiket, kelas, STI Sadra, ya apa? Itu hanya tasawur saja ya. Itulah pengetahuan, tapi ya saat kita mendengar kata air itu kita tahu oh ya air itu, tapi air itu apa ya? Nah, itu disebutnya sekedar air saja adalah persepsi tasawur ya. Yang kedua, kalau merasa tasawur tadi sudah jelas ya, lantas bagaimana kita gunakan untuk mendapatkan penilaian? Ya harus ada dalam konstruksi kalimat ya, harus berada dalam konstruksi kalimat, entah sebagai subjek atau sebagai predikat.
maka di situ pengetahuan kita menjadi tasdik, ya, menjadi tasdik. Jadi bukan hanya air saja, tapi air adalah cair. Nah, ini baru tasdik, ya. Cair itu persepsi, air itu persepsi. Ketika kita gabungkan dalam konstruksi kalimat, masing-masing menempati entah sebagai subjek, entah sebagai predikat, maka disitulah sudah menjadi tasdik. Maka ada dua ilmu husuli dari sisi, sekali lagi ya, dasar pembagian ini yaitu adanya penilaian atau tidak adanya penilaian. Pengetahuan husuli yang tidak ada penilaian disebut tasawur. Dan pengetahuan husuli yang ada penilaian, artinya berpotensi bisa dinilai benar atau salah, ya, itu berpenilaian itu maksudnya bisa dinilai, ya, berpotensi bisa dinilai untuk benar atau salah, itu adalah asersi atau tasdid. Tapi kalau tadi air itu nggak ada potensinya untuk dibenarkan atau disalahkan saat kita dengar, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengacuhkan kita, ya, itu jangan-jangan kitanya nggak jelas nih diacuhkan oleh dia. Iya, mungkin hanya kita memberikan tasawur saja, ya jelas terus kenapa gitu. Jadi jangan keburu-buru kitanya diacuhkan lantas kita emosi. Ada kalanya memang jangan-jangan dari kitanya, ya, itu masih pada tahapan persepsi. Dari sisi lain, pengetahuan husuli dalam relasinya dengan objeknya, dari sisi relasinya dengan objeknya atau potensi untuk diterapkan penerapannya, keberlakuannya pada objeknya, apakah bisa lebih dari satu, apakah tidak. Ilmu husuli yang bisa diterapkan pada lebih dari satu disebutnya kulli universal. Tapi ilmu husuli yang tidak bisa diterapkan kecuali hanya pada satu saja, pada satu objek saja, disebutnya ilmu husuli partikular. Ini yang di bawah, ya. Jadi ilmu husuli dibagi dua, partikular dan universal. Dasar pembagiannya adalah keberlakuannya lebih dari satu, pada lebih dari satu, ataukah tidak pada lebih dari satu. Maka dibagi kepada dua, ya. Seperti misalnya amar, ya, saya amar, ketika kita dengar kata amar, ya itu hanya berlaku pada saya saat saya hadir, ya, saat saya hadir. Tapi ketika ada orang dengar, ya, kita dengar nama Amar, dia nggak kenal saya, baru dengar Amar, pasti ini nama orang, dan bisa diterapkan pada banyak orang. Maka amar yang kedua ini itu adalah amar universal, ya, bisa berlaku pada banyak. Kalau kita mengatakan misalnya Allah, ya, Allah itu bukan universal tapi partikular, berlaku pada realitas tertentu, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan kata Allah, kita menggunakan Tuhan, nah itu lebih umum, bisa berlaku pada Allah, bisa berlaku pada Tuhan-Tuhan lain, termasuk pada Yesus misalnya. Nah itu bisa, ya. Tuhan yang diyakini oleh banyak umat beragama itu kan berbeda-beda, ya. Tapi disatukan oleh satu konsep atau satu kata. Saya kalau menggunakan kata, maksudnya mohon ditolerir aja karena dilihat dari kesamaannya saja. Kalau saya menggunakan kata tadi Tuhan, artinya dia berlaku pada banyak Tuhan-Tuhan, objek-objek Tuhan, ya, pada banyak realitas Tuhan. Nah, ini terkait dengan tasawur, ya, Tuhan satu aja kan, ingat ya, ada tasawur tadi. Tadi contoh amar itu masih tasawur. Jadi baik tasawur itu ada partikular dan ada universal, ataupun tasdik juga demikian, bisa dibagi dua, partikular juga universal. Sebaliknya, partikular juga bisa yang berupa tasawur, bisa juga yang berupa tasdik. Partikular juga ada yang badihi, ada yang nazari. Universal juga ada yang badihi, ada yang nazari. Tinggal kita lihat saja dasar pembagiannya berbeda-beda. Yang pertama dasar pembagiannya yaitu jelas dan tidak jelas dengan sendirinya, maka ada badihi, ada nazari. Yang kedua, ada penilaian ataukah tidak ada penilaian, maka ada persepsi dan ada asersi. Yang ketiga, keberlakuannya pada
satu objek ataukah lebih dari satu objek, maka ilmu husuli ada dua, ada partikular dan ada universal. Ini semua pembagian ini ada dalam logika konvensional, ya pasti kita pelajari di awal-awal. Hanya saja kebutuhan kita terkait dengan medan operasi atau daerah operasi logika ini, rekan-rekan, setidaknya pada ilmu husuli badihi logika tidak bekerja. Pada ilmu huduri badihi, ilmu husuli yang badihi, logika tidak bekerja, bukan medan kerja logika. Ya. Sama seperti ilmu huduri juga bukan medan kerja logika. Karena sama-sama memiliki kriteria, dia sudah tuntas, ilmu badihi itu sudah tuntas, ya, sudah jelas dan sudah benar dengan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi ada operasi lagi, ya, digarap lagi, diolah lagi oleh ilmu, oleh satu alat namanya logika, tidak memerlukan lagi karena dia sudah tuntas, sudah jadi, atau bahasanya Rocky Gerung sudah menjadi data, ya, sudah merupakan jawaban, gitu. Nah, tinggal berikutnya yang sudah menjadi jawaban bisa dijadikan pijakan untuk kita mengolah pengetahuan-pengetahuan yang lain, untuk memperoleh informasi dan data berikutnya. Pada pertemuan yang akan datang akan kita bedakan antara data dan informasi. Untuk sementara kita jadiin satu aja, ya. Data dan informasi maksudnya kebenaran, gitu ya. Kebenaran. Jadi setidaknya di dalam peta ilmu husuli ini, ilmu husuli yang badihi bukan merupakan daerah operasi logika, dan di situ logika tidak bekerja. Tetapi sekali lagi sama fungsinya dengan ilmu ini, ya, badihi ini sama fungsinya dengan ilmu huduri, yaitu menjadi pijakan, menjadi data dalam istilahnya Aiman tadi, ya, menjadi titik awal untuk lantas kita mengolah data. Maka ilmu husuli yang badihi ini penting, yaitu menjadi pijakan kita. Dan karena penting, rekan-rekan, nanti juga kita akan berbicara secara serius, ya, dan mohon keterlibatan rekan-rekan, yaitu pada tahapan ini, ya, yaitu prinsip-prinsip. Prinsip di sini maksudnya dasar-dasar logika, pijakan-pijakan logika. Minimal ada 3, ya, minimal ada 3. Di mana kalau tidak ada prinsip ini atau salah satu dari prinsip ini, salah satu dari pijakan ini, ya, dari dasar ini diragukan, maka tidak ada alasan kita untuk mendiskusikan logika. Hancur logika, ya, tumbang logika, ambruk. Satu saja kita ragukan dari tiga dasar ini. Dan semua 3 dasar ini diklaim badihi, sehingga tidak perlu lagi, ya, sebetulnya mendiskusi karena sudah dianggap tuntas. Tapi kita tetap akan mendiskusikannya nanti untuk untuk menggugah kembali, ya, nilai kebenaran 3 prinsip ini. Jadi contohnya apa, Pak Amar? Misalnya di sini bahwa ilmu husuli yang badihi itu sudah tuntas, ya, dan dia menjadi pijakan atau dasar untuk kita berlogika. Contohnya konkretnya itu ada di prinsip, ya, di pembahasan kelima, ya, ketika kita bahas tentang prinsip-prinsip berlogika. Ya, sama seperti kita sekarang sedang berkuliah melalui Zoom. Maka ada prinsip-prinsipnya juga, ada dasar-dasarnya, sehingga memungkinkan kita, ya, berkuliah dengan Zoom, ya, berkuliah dengan Zoom. Misalnya aja salah satu yang paling jelas, keberadaan Zoom itu sendiri harus diterima. Jadi kalau ada orang meragukan tentang Zoom, ya dia tidak akan menggunakan Zoom, tidak akan berkuliah dengan Zoom. Jadi ini dasar-dasar harus kita terima. Kalau ada orang mengatakan bahwa Zoom itu haram, misalnya Zoom itu haram, ya dia nggak akan ikut kuliah di sini, tidak akan menyelenggarakan, karena dari awal dasar pemikirannya yaitu Zoom itu haram. Zoom itu bid'ah misalnya. Jadi dia tidak akan ikut terlibat. Nah, demikian juga saat kita berzoom atau berkuliah melalui Zoom, itu kan tindakan, ya. Seperti kita sedang berdiskusi, itu tindakan. Nah, berlogika itu juga tindakan, ya.
Maka tindakan ya perlu ada prinsip-prinsip dasar, minimal ada 3 di sini. Ya. Dan sebagai dasar harusnya dia sudah tuntas. Ya. Kalau dia tidak tuntas dengan sendirinya, ya dia dituntaskan dengan yang lain. Tetapi yang 3 dasar ini tuntas dengan sendirinya, ya. Kualitasnya beda. Ini tuntas dengan sendirinya, artinya masuk pada kategori pengetahuan yang badihi. Ya. Ini penting rekan-rekan ya. Pembagian ilmu husuli kepada badihi, non badihi itu penting. Bukan hanya dalam pengetahuan secara umum, bahkan dalam pengetahuan agama juga demikian ya. Nggak bisa orang berbicara dari titik nol, dari sama sekali nggak tahu apa-apa. Dari titik di mana semua pengetahuan itu nilainya sama ya. Benar semua atau tidak benar semua. Ya. Tidak benar semua. Kalau kita mengatakan semua pengetahuan itu benar semua, maka tidak sudah tuntas kan, sudah benar semua, berarti sudah tuntas dan tidak perlu logika. Atau yang kedua, enggak semua pengetahuan itu tidak benar semuanya. Kalau tidak benar semuanya, lantas dari mana kita memulai? Ya akhirnya semua pengetahuan yang akan kita peroleh pun dari sekarang sudah bisa kita antisipasi, pasti juga tidak benar gitu ya. Cuma ada kata pastinya ini, maksudnya apa pasti di sini? Pasti di sini ya pasti benar bahwa pengetahuan nanti tidak benar. Ada kebenaran mutlak bahwa pengetahuan nanti tidak benar. Jadi orang-orang yang berpikir skeptisisme mutlak, radikal, skeptisismenya itu radikal ya. Relativisme mutlak sesungguhnya ada kontroversial di dalam dirinya sendiri, ada perang batin di dalam dirinya sendiri, ada self defeating ya, ada self contradiction, ada kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Untuk orang yang berskeptisisme secara mutlak, secara absolut terkait dengan kebenaran pengetahuan. Jadi yang menurut saya tidak radikal, tidak ekstrim dan moderat ketika kita membagi ilmu husuli kepada 2, yaitu ada pengetahuan yang benar, pasti benar dan meyakinkan bagi siapapun. Ada pengetahuan yang banyak tidak benarnya, ya, tidak sedikit, belum pasti dan tidak meyakinkan. Tinggal berikutnya kita gunakan pengetahuan yang sudah pasti benar dan meyakinkan tersebut, walaupun hanya 1-2 ya nggak apa-apa, untuk dijadikan pijakan, memverifikasi, membuktikan kebenaran pengetahuan yang masih belum benar. Jadi 2 ini penting, dan Anda bisa bayangkan kalau misalnya 2 jenis pengetahuan ini tidak berlaku dalam pengetahuan agama misalnya. Semua pengetahuan agama itu nggak jelas, belum tentu benar. Semua pemahaman orang tentang kitab suci, ya, tentang agama itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu, nah untuk dikuatkan, yang pasti itu ya pengetahuan agama ya ada pada Tuhan. Selain yang ada pada Tuhan, atau ya sedikit toleran, selain pada Tuhan yaitu pada Nabi Muhammad, semua pengetahuan itu relatif. Ya kalau yang ada pada Tuhan itu absolut, yang ada pada Nabi itu absolut. Tapi yang pengetahuan agama, pemahaman tentang teks suci selain yang ada pada Tuhan, yang ada pada Nabi, semuanya adalah relatif. Nah, ini akan menjadi masalah. Ya. Jadi kalau berdasarkan 2 pembagian ini, maka juga kita bisa bagi semua pengetahuan agama, pemahaman ulama, pemahaman umat tentang teks suci, kandungan teks suci itu ada 2. Ada yang badihi, ada yang pasti benar, ada yang tidak badihi, ada yang tidak pasti benar, ada yang nazari. Seberapapun perselisihan di antara para ulama terkait teks suci, seberapapun, saking banyaknya, sebanyak apapun, tidak menghilangkan adanya 1-2 kesepakatan
di antara para ulama terkait satu ayat, ya. Terkait satu ayat, nggak usah banyak-banyak, itu sudah cukup, ya. Bahwa ada yang pasti benar, sudah jelas, tidak diragukan lagi dari ayat Al-Quran, di mana pemahaman umat Islam terkait dengan ayat tersebut itu adalah demikian. Nah, nanti beberapa contohnya akan saya kemukakan ya terkait dengan yang ini saat kita menerapkan beberapa teknik yang akan kita diskusikan berikutnya. Masih ada waktu kurang lebih berapa ya? Paling 15 menit lagi aja ya. Saya kira di sini sudah jelas ya rekan-rekan, medan kerja logika setidaknya ada pada tasawur dan tasdik, ada pada kuli dan partikular dan juz'i, dan pada non suanyata. Sementara yang badihi tidak lagi diolah, tidak lagi digarap, bukan daerah operasi logika, tetapi melayani logika sebagai dasar pijakan agar logika lantas bekerja, logika lantas berfungsi. Nah, karena itu kalau kita mengatakan bahwa logika ini sudah ada, semua orang itu sebetulnya sudah berlogika, artinya rekan-rekan bahwa semua orang itu punya pengetahuan, minimal pengetahuan yang pasti benar. Karena kalau tidak punya pengetahuan pasti benar, dia tidak bisa berlogika. Pengetahuan yang pasti benar, entah berupa ilmu husuli, ataukah berupa ilmu huduri. Pasti ada pijakannya. Ini sebetulnya juga ya yang mengatakan semua pengetahuan itu satu ya. Kalau tidak jelas semuanya atau jelas semuanya, ini sebetulnya pernah dinyatakan dulu ya oleh pihak-pihak, oleh sebagian ulama besar ya, ulama besar Islam yang ingin mendelegitimasi logika. Ya, logika itu walaupun katakan tidak haram, tapi dia tidak berguna sama sekali. Ya. Apa itu? Logika itu bukan ilmu dan tidak berguna sama sekali. Apa argumennya? Begini rekan-rekan, sama ya, kurang lebih sama, cuma bahasanya aja beda. Siapa yang mengemukakan argumen ini? Yaitu Imam Fakhrur Razi. Mungkin rekan-rekan saya kira kenal siapakah Imam Fakhrur Razi. Ya sudahlah, saya tidak perlu bicara lagi. Kenal semualah siapa itu Imam Fakhrur Razi ya. Salah satu imam besar dalam teologi, dalam tafsir, banyak ilmu pengetahuan yang dia kuasai ya. Dalam filsafat ya. Jadi salah satu musuh bebuyutan Ibnu Sina dalam filsafat itu Imam Fakhrur Razi. Tidak ada ulama yang paling keras dan paling gigih mengkritik, menghancurkan filsafat Ibnu Sina kecuali Imam Fakhrur Razi. Ya, bisa diamati karya terbaik, salah satu karya terbaik Ibnu Sina itu kan Al-Isyarah wa Tanbihat. Kemudian datang 2 abad setelahnya yaitu Imam Fakhrur Razi, dan dia mempelajari filsafat Ibnu Sina, logikanya, mantiknya Ibnu Sina, lalu dia membuat catatan terhadap karya terbaik Ibnu Sina yaitu Al-Isyarah wa Tanbihat, dan sedari awal dia sudah menuliskan bahwa saya hanya akan memberikan seluruh catatan terhadap seluruh pikiran-pikiran Ibnu Sina yang dituangkan dalam karya ini dengan kritik, semua dia kritik. Kecuali di 2 tempat tidak dia kritik. Terkait satu apa ya saya lupa, satu lagi terkait dengan tasawuf. Dia tidak kritik. Tapi di semua tempat dia kritik. Gila nggak? Ada satu buku semua dikritik sama dia. Padahal itu bukan hanya 1 jilid, itu kurang lebih 2 jilid itu. Isyarat wa Tanbihat ini. Tapi bagaimana ulama ini? Ya, Imam Fakhrur Razi mulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga, semua dia kritik sampai ke tasawuf dia berhenti ya. Sampai dia lantas di tasawuf itu dia menyanjung setinggi-tingginya Ibnu Sina. Tapi ketika berfilsafat diruntuhkan semua oleh Fakhrur Razi. Apakah berhasil upaya dia atau tidak, itu masalah lain. Tapi begitulah ya, kegigihan, keberanian dan ketajaman Fakhrur Razi. Lawan debatnya bukan lagi ulama biasa. Kalau di filsafat ya dedengkotnya filsafat gitu ya.
yaitu Ibnu Sina. Nah, dia dalam logika dia mengkritik. Begini kritiknya. Logika itu tidak penting, mandul, impoten. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh logika itu sudah diketahui atau belum. Kalau sudah diketahui ya sudah, nggak perlu lagi kita berpikir lagi, gitu ya. Kalau tidak diketahui ya sudah, karena tidak diketahui bagaimana kita akan berpikir? Tidak diketahui. Ya, sama bahasanya dengan Rocky Gerung, gitu. Kita hanya akan berpikir, logika kita butuhkan, logik itu kita butuhkan dan dia bekerja. Kalau ada data, kalau ada pengetahuan, kan bahasanya sama. Kalau di Imam Fahru bilangnya tidak ada pengetahuan. Kalau Rocky Gerung bilangnya tidak ada data, gitu. Nah, jadi perlu dilihat ini. Hanya beda tentu saja kritik sebagai kritik. Kalau itu kan Rocky Gerung tidak dalam mengkritik ya, tidak dalam mengkritik logika. Kalau ini sedang mengkritik logika Imam Fahru Razi. Saat kita berlogika, maksudnya logika di sini apa? Ya, ini perlu didudukan. Yang dimaksud dengan logika oleh Imam Fahru Razi yaitu berpikir dalam bentuk penyimpulan, inferensi, sehingga membutuhkan premis untuk mencapai konklusi. Premis minimal terdiri dari 2. Katanya Imam Fahru Razi, sebetulnya konklusi itu ulangan dari premis. Karena ulangan, sebelum kita mencapai konklusi, sebetulnya kita sudah tahu konklusi saat kita menggunakan premis. Saat kita tiba di premis, itu sebetulnya konklusi sudah ada di situ. Mengapa? Karena menurut Fahru Razi, konklusi itu, kesimpulan itu adalah ulangan yang terpendam di dalam premis. Jadi ketika kita menyusun premis-premis, sesungguhnya kita sudah tahu konklusi, gitu ya. Jadi katanya Imam Fahru Razi, ketika kita berlogika, kita ini tahu atau tidak tahu, gitu. Kalau kita tahu, yaitu ada pada premis, ya udah, ngapain kita berlogika. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak ada dalam premis, ya berarti tidak ada premis, ya berarti tidak berlogika juga. Jadi di dalam dua keadaan logika itu percuma, logika itu mandul, logika itu disfungsi, ya tidak efektif sama sekali. Nah, salah satu jawaban yang dikemukakan oleh ulama, logika itu tetap penting dan sekalipun memang konklusi itu ada dalam premis, tapi bukan hanya pada satu premis, ya. Konklusi itu minimal diperoleh melalui 2 premis, ya. Dalam penyimpulan, inferensi, pergerakan pikiran mencapai konklusi itu dimulai dari premis, ya. Dan premis itu tidak bisa sendiri, ya. Premis itu minimal terdiri dari 2, ada mayor, ada minor. Nah, konklusi ini tidak ada dalam satu premis, juga tidak ada pada 2 premis, tidak ada pada satu premis yang lain, tapi dia menyelinap di antara 2 premis ini. Karena menyelinap, ya, maka perlu dinyatakan dengan menggabungkan kedua-duanya, ya, kedua premis tadi, sehingga menghasilkan yang ketiga. Tapi kalau ada 2 premis, dia tidak kita gabungkan nih, tidak kita libatkan dalam satu proses, maka tidak menghasilkan konklusi tadi. Contoh yang paling sangat-sangat sederhana dan paling membosankan dalam logika, ini paling membosankan ya. Misalnya apa? Misalnya contoh yang sangat sekali populer ya, diulang-ulang dalam buku-buku logika. Misalnya manusia Sokrates mati gitu. Dan manusia, Sokrates manusia itu minor ya, dan manusia itu mati. Lalu dari situ kita simpulkan konklusinya, berarti Sokrates mati. Nah, konklusi Sokrates mati itu tidak ada dalam premis minor, karena minornya berupa Sokrates adalah manusia gitu. Jadi bukan Sokrates mati. Sokrates mati konklusi juga tidak ada di mayor, karena mayor bunyinya setiap manusia mati, nggak ada Sokratesnya. Baru kita temukan konklusi tadi kalau kita gabungkan kedua-duanya, ya, minor dan mayor. Jadi tidak tepat kalau lantas Fahru Razi hendak membuktikan logika itu tidak berfungsi,
percuma menghabiskan usia kita dengan mengatakan bahwa konklusi sudah ada dalam premis. Tidak demikian, karena premis bukan satu, premis itu ada dua, dan konklusi tidak ada pada masing-masing premis, tetapi gabungan dari dua premis. Jawaban yang ketiga, kita tahu sesuatu tidak dari semua sisi, ya. Jadi tadi kita ini berlogika tahu atau sudah tidak tahu. Kalau kita berlogika karena kita sudah tahu, ya sudah selesai, gitu kan. Kalau ada data, ya sudah, tidak perlu lagi kita berpikir. Atau kita tidak tahu, ya kalau tidak tahu, ya tidak ada pikiran. Karena tidak ada yang kita pikirkan, tidak tahu kok, gitu. Nah, jawaban diantaranya dari Murtado Mutahari mengatakan, kita tahu dari satu sisi, tapi kita tidak tahu dari sisi lain. Kita tahu bahwa Socrates itu manusia, tapi dari sisi dia mati belum ada kepastian nih. Baru kita dapat pastinya dari premis mayor, yaitu setiap manusia mati. Ternyata di dalam manusia ada Socrates, pasti manusia Socrates juga pasti mati, gitu ya. Nah, jadi ini sekedar wawasan saja, rekan-rekan. Banyak sebetulnya ya kritik-kritik untuk mendisfungsi logika itu banyak, ya. Ini salah satu dua logika saja, kritik ada minimal 23. Ya, mungkin itu perlu sesi tersendiri terkait dengan dasar-dasar logika. Itu bagian dari dasar-dasar logika, atau di ilmu sekarang disebutnya filsafat logika. Ya. Jadi kalau kita dengar ada filsafat logika, maksudnya berbicara tentang persoalan-persoalan, topik-topik yang menjadi pengantar ya sebelum orang masuk ke ilmu logika. Karena di ilmu logika itu kita belajar teknik-teknik saja, tapi teknik-teknik itu perlu ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya diantaranya peta pengetahuan, medan logika, kemudian hukum logika, haram atau tidak, kemudian apakah logika itu rasional ataukah tidak, ya, berlogika itu rasional atau tidak, itu juga ada kritik-kritik yang harus ditangani. Tapi kita tidak dalam mata kuliah filsafat logika, kita hanya ilmu logika, tetapi bagaimanapun ya tidak terhindar dari masalah-masalah, sebagian masalah filsafat logika, dan ini sebetulnya bagian dari masalah filsafat logika. Nah, pada pertemuan yang akan datang masih sisa ya, barang 5 atau 10 menit. Kalau memang logika itu beroperasi, berfungsi, dan bekerja di daerah tertentu, maka bagaimana ya logika itu bekerja ya, di sini. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana logika itu bekerja, logika itu sendiri apa ya? Berpikir itu sendiri apa? Berlogika yaitu berpikir ya. Jadi dari sini sudah jelas, berlogika artinya menggunakan pikiran. Berlogika bukan berarti menggunakan hati, tapi menggunakan pikiran. Kebenaran bisa diperoleh dari banyak ya, dari banyak sumber dalam diri kita. Diperoleh dengan banyak instrumen, banyak fakultas istilahnya ya, fakultas atau instrumen pengetahuan yang ada dalam diri kita, melalui akal, pikiran, melalui indera kita, melalui intuisi hati kita. Berlogika yaitu menggunakan akal pikiran kita. Nah, lantas pertanyaan paling utamanya yaitu berpikir. Apakah berpikir? Rekan-rekan, kalau nanti ini tolong diingat-ingat, suatu saat nanti tiba kita di teknik-teknik logika, sebetulnya kita sudah menerapkan teknik-teknik logika itu, ya. Tinggal kita nanti rumuskan saja. Jadi ini salah satunya yaitu apakah berpikir. Iya. Apakah berpikir? Nah, umumnya di kalangan para logikawan ada ya definisi umum sekali ya. Definisinya bahasa Arabnya seperti ini ya yang muncul. Kalau saya animasikan, nggak tahu ini sudah dianimasi atau belum ya. Oh ya sudah ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Apakah berpikir? Maka minimal beginilah pikiran itu. Jawabannya, berpikir adalah aktivitas. Siapa yang beraktivitas? Yaitu pikiran.
Bagaimana dia bentuk aktivitasnya? Yaitu bergerak. Nah, karena bergerak harus ada asumsi. Dari mana dia bergerak, ke mana dia bergerak. Titik awal dan titik akhir. Aktivitas pikiran bergerak antara informasi dan misteri. Dari informasi ke misteri. Sebetulnya maksudnya informasi ini dari yang sudah diketahui ke tujuannya ke yang tidak diketahui. Bukan tidak diketahui sama sekali ya, tidak diketahui sama sekali bukan, maksudnya dari satu sisi tidak diketahui. Nah, ini yang disebut dengan misteri. Kalau sesuatu itu tidak diketahui sama sekali ya bukan misteri. Kapan sesuatu itu disebut misteri? Kalau dari satu sisi dia diketahui, tapi dari banyak sisi tidak diketahui. Jadi kita hanya akan berpikir kalau pertama-tama kita punya informasi, punya pengetahuan yang pasti, kemudian punya masalah, punya sesuatu yang belum diketahui. Sehingga lantas disitulah kita berpikir. Nah, ini bahasa Arabnya ya, harakatul fikri bainal ma'lum wal majhul. Nah, bagaimana uraiannya? Mudah-mudahan singkat dalam waktu 10 menit ini, rekan-rekan. Pertama sekali, kita hanya akan berpikir kalau pertama-tama kita terangsang oleh masalah, kita terhasut ya, kita terprovokasi oleh masalah ya, yaitu tanggap, kitanya itu responsif dengan gejala di sekitar kita. Nah, karena itu perlu ada supaya kita tanggap masalah, maka pertama kita perlu adanya perhatian ya. Adanya perhatian. Kalau orang nggak perhatian ya gimana mau ada pertanyaan, mau ada masalah, mau akan ada yang dipikirkan. Dari awal sudah tidak ada perhatian. Yang kedua, pikiran kita sehat ya. Pikiran kita sehat. Yang ketiga, indera kita juga sehat. Yang keempat, nggak ada pikiran yang mengacaukan kita ya. Banyak pikiran-pikiran yang mengacaukan kita sehingga kita tidak lagi tanggap dengan masalah. Ini singkat-singkat saja ya, rekan-rekan. Tapi yang paling penting dari tanggap masalah yaitu adanya perhatian. Sensitivitas kita tingkatkan. Ini orangnya sensitif nih, tanggap nih. Persis seperti saat kita sekarang ini, bau aroma ruangan kita masing-masing di mana kita berada itu kan normal ya. Lalu tiba-tiba ada bau yang melintas gitu. Ini bau apa ini? Entah itu bau bangkai atau bau kentut atau bau selokan gitu kan. Nah, kita punya perhatian dan hidung kita normal, kita tidak flu. Nah, kita padahal hanya sedikit saja yang melintas ya, aroma tadi mengganggu kita. Nah, itu perhatian, adanya sensitivitas ya. Dalam diri kita pasti kita akan mencari gitu. Mulai pikir, ada apa ya? Ini sudah berpikir ini. Ada apa itu berpikir? Karena kita perhatian sehingga kita tanggap, lalu kita lakukan penelitian kecil-kecilan ya. Ayo kita selidiki ada apa nih? Apalagi kalau ada teriakan, apalagi kalau ada bom tiap malam ya di Gaza, pasti akan muncul di pikiran kita. Jadi harus ada perhatian. Ini yang paling penting. Berikut tanggap masalah, maka kita akan mengenali masalah, mengidentifikasi masalah. Bau apa nih? Gitu-gitu. Ada gambar apa tuh di videonya Pak Amar misalnya gitu ya. Tiba-tiba kok muncul, oh ternyata harus kita teliti. Oh, itu bukan hantu, itu anaknya Pak Amar misalnya gitu ya. Nah, jadi itu kita awalnya dari tanggap masalah, kemudian kita melakukan identifikasi. Nah, berikutnya baru bagaimana kita mengidentifikasi masalah? Udah ada nih. Bau apa nih? Nah, kan bau apa? Lalu kita cari nih. Ya, karena ada banyak kemungkinan ya ketika mengidentifikasi masalah. Oh, ternyata ini bau tikus ya, bangkai tikus. Berikutnya bagaimana memecahkan masalah ini supaya tidak ada bau lagi? Maka kita lakukan penelitian yaitu dengan merujuk informasi yang kita miliki. Ini ruangan rumah kita hanya sekitar sini saja, lalu ada selokan, nah ini data-data awal ini. Maka kita lakukan pemeriksaan di seputar ini dulu. Dan begitu juga polisi. Kan polisi kapan dia melacak ada pembunuhan, ya seorang perempuan yang dibunuh di hotel, kemudian dicincang-cincang, lalu dimasukkan ke mana?
ke koper kan gitu kan, masukkan ke koper. Awalnya kan ada tanggap masalah nih, ada pengaduan, apa nih gitu kan. Lalu dia lakukan identifikasi, oh ada pembunuhan ternyata. Lalu berikutnya harus dilakukan siapa pelakunya. Ini dilakukan investigasi dengan merujuk kepada informasi-informasi, kalau istilah ilmu hukumnya itu yaitu dua bukti ya. Dua bukti itu yang meyakinkan. Kalau nggak ada dua bukti yang meyakinkan, nggak bisa dia melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi tidak akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Jadi ini merujuk kepada informasi, maksudnya data-data yang sudah pasti ya, yang sudah pasti. Nah, setelah merujuk kepada informasi, baru kita mendialogkan ya. Informasi itu kita kumpulkan, lalu kita timbang satu dengan yang lain. Kalau ada kekurangan, kita cari informasi yang baru, sampai terkumpul semua bukti, lalu kita simpulkan. Nah, maka diperolehlah konklusi atau pengetahuan baru. Nah, saat kita bergerak dalam informasi, mengolah informasi, entah informasi yang sudah ada atau informasi yang baru, untuk menyimpulkan konklusi, itu ada dua hal ya. Bergerak itu berarti bergerak dalam informasi, itu sama dengan mengolah informasi. Mengolah ini ada dua. Ada mengolah itu sendiri, ada informasi itu sendiri. Mengolah yaitu proses, cara ya. Maka di sini ada logikanya, cara bagaimana kita mengolah informasi. Yang kedua, apa informasi itu sendiri, kualitas informasi itu sendiri. Maka di sini ada dua logika. Logika proses dan logika materi. Nah, logika proses ini disebutnya juga dengan logika formal. Di sini kita mempelajari teknik-teknik bagaimana mengolah informasi. Ya, tekniknya, cara-caranya bagaimana. Lalu ada lagi informasi itu sendiri. Yang kita olah ini kan materi. Materinya kan grade-nya macam-macam ya. Tingkatannya itu, kualitasnya itu macam-macam. Ada yang tingkatan bagus, ada yang tingkatan jelek kan. Ada data yang masuk ke polisi, ya data dari masyarakat sekitar kan beda-beda ya. Data dari dalam keluarganya sendiri juga beda ya. Data dari saksi dengan yang bukan saksi itu beda. Data dari CCTV dengan yang itu beda-beda. Nah, kita mau pakai materi yang bagus-bagus kalau bisa. Nah, materi yang bagus-bagus sehingga diproses dengan cara yang bagus, maka hasilnya pasti bagus. Nah, apakah berpikir berdasarkan definisi yang ada dalam buku-buku konvensional, buku-buku logika, yaitu bergerak dari informasi ke informasi, sebetulnya berpikir ini dimulainya dari merujuk informasi dari sini ya, berdasarkan definisi mereka. Kapan kita mulai berpikir? Saat kita merujuk informasi lalu bergerak dalam informasi, yaitu mengolah informasi. Ini yang tahapan kedua, dua tahapan sebelumnya ini berdasarkan definisi ini tidak termasuk berpikir. Tapi saya kira perlu kiranya dua tahapan sebelumnya juga dimasukkan ke dalam proses berpikir ya, ke dalam proses berpikir. Jadi berpikir itu aktivitas antara informasi, bukan antar informasi tapi antar masalah ya, karena kan masalah di sini yang paling atas ya di sini. Jadi perlu dikoreksi, saya kira diluruskan atau disempurnakan dengan redaksi yang bisa mengakomodasi dua tahapan sebelumnya ya. Karena saat kita mendapat perhatian atau menanggapi satu gejala, kepala saya pusing nih, atau saya sesak napas, ini sudah gejala, ini harus ada perhatian. Jangan-jangan ini COVID ini, jangan-jangan juga yang lain, kan kita nggak tahu, jangan-jangan karena dampak rokok. Nah, sehingga kita harus kenali dengan merujuk ke dokter untuk mendapatkan bantuan dalam identifikasi. Oh, ternyata Anda ini kena COVID. Nah, ini sudah tuntas di pengenalan, di identifikasi. Yang kedua, jadi saya kira berpikir itu memulai sejak dari kita punya perhatian, tanggap terhadap masalah dan mengidentifikasi masalah. Baru berikutnya kita merujuk atau sesuai dengan definisi ini. Dan ini saya libatkan yang dua ini sebetulnya dua tahapan dalam metodologi ya. Di metodologi itu dua tahapan ini
sebagai apa tahapan yang sangat baku sekali. Ya, kapan kita meneliti, ya harus ada tanggap masalah, yaitu harus ada gejala. Lantas bagaimana gejala itu ditingkatkan menjadi masalah. Kemudian bagaimana kita memecahkan masalah, disitulah merujuk, bergerak, mengolah. Sekian rekan-rekan, tinggal berikutnya untuk rencana berikutnya yaitu karena memang berpikir ini tindakan, maka perlu ada tujuan ya. Kecuali kalau tindakan kita tindakan binatang mungkin ya, atau tindakan di bawah binatang ya tidak perlu tujuan. Tapi kalau kita sebagai manusia lalu kita berpikir atau berlogika, pasti harus ada tujuannya. Minimal tujuannya ada dua. Berpikir benar atau berpikir salah, dan rumusannya ada pada bait satu ini, kemudian kita turunkan menjadi prinsip-prinsip berpikir. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dicerna. Dan kalau ada contoh-contoh lain di media sosial atau kita mengikuti diskusi, dialog, perdebatan, surat-surat, pernyataan, termasuk nanti juga kita akan amati suratnya Pak Prabowo ya ke masyarakat internasional dalam memecahkan konflik Gaza, Palestina dan Israel, itu bisa dijadikan contoh-contoh banyak sebetulnya ya rekan-rekan. Mohon itu direkam atau disiapkan untuk kita bahas bersama-sama. Hanya sekedar ada dugaan saja ya. Wah, belum tentu nanti kata Pak Amar nanti kayaknya ini nggak ada itu. Enggak, sekedar kita kok ada yang aneh ya, seperti saat sekarang kok ada bau nggak enak nih. Ya itu sudah bisa dijadikan kecurigaan awal, itu sudah bisa dijadikan sebagai acuan kita memilih materi yang sedang kita simak, itu sedang kita bicarakan atau sedang kita sampaikan, nanti kita jadikan bahan untuk diskusi misalnya di kelas logika kita, itu sudah sangat bagus sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.